Halo, kawan Guslo lagi-lagi jumpa Guslo lagi. Apa kabar? Semoga semua sehat sejahtera. Taat ibadah murah rejeki. Amin. Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini dipedomani Muhammadiyah. Dalam surat edarannya yang terbit tanggal 23 Desember tahun 2022 lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan hasil bahwa, pertama, tanggal 1 Ramadan tahun 1444 Hijrah akan jatuh pada hari Kamis Pon, tanggal 23 Maret tahun 2023. Kedua, tanggal 1 Syawal tahun 1444 Hijriah akan jatuh pada hari Jumat Pahing, tanggal 21 April tahun 2023. Ketiga, tanggal 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah akan jatuh hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Juni tahun 2023. Surat edaran itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Dr. Haji Oman Faturrahman, SW, MAG, dan Dr. Andes Muhammad Masuti, MAG. Bagi kalangan luar Muhammadiyah dan bahkan bagi sebagian warga Muhammadiyah sendiri, mungkin masih bertanya-tanya, mengapa Muhammadiyah berpegang teguh menggunakan metode hisab, sementara Nabi Muhammad menggunakan ruqyat dalam menentukan awal bulan Komariah. Bukankah Muhammadiyah menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Terkait hal ini, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Rahmadi Wibowo LC, menjelaskan 9 alasan, mengapa Persyarikatan Muhammadiyah yakin menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Komariah. Sebagaimana dikutip oleh RMID, tanggal 24 April tahun 2022, Sekretaris Bidang Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah itu, merinci 9 alasan tersebut sebagai berikut. Pertama, semangat Al-Quran adalah penggunaan hisab. Dalam Al-Quran, terdapat 2 ayat yang mengandung isyarat yang jelas kepada hisab, yakni Surat Ar-Rahman ayat 5 dan Surat Yunus ayat 5. Surat Ar-Rahman ayat 5 tidak sekadar memberi informasi, tetapi juga mendorong untuk melakukan perhitungan terhadap gerak matahari dan bulan. Sedangkan Surat Yunus ayat 5 menyebut, menghitung gerak matahari dan bulan sangat berguna untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kedua, berbagai hadis yang memerintahkan ruqyat adalah perintah berilat. Rashid Ridho dan Mustafa Az-Zarko menyebut, perintah ruqyat dalam beberapa hadis Nabi merupakan perintah yang mengandung ilat atau memiliki alasan hukum. Yaitu kondisi umat pada saat itu masih belum mengenal tulis baca dan hisab atau umi. Apalagi, pada waktu itu Islam baru berkembang di daratan Jazirah Arab. Sehingga, untuk memudahkan, Nabi Muhammad memerintahkan sarana yang tersedia saat itu, yaitu ruqyat. Dalam keadaan umat Islam yang telah tersebar luas, ruqyat tidak dapat mencakup seluruh permukaan bumi saat visibilitas pertama. 3. Ruqyat bukan ibadah, melainkan sarana. Metode ruqyat bukan bagian dari ibadah mahdoh, melainkan alat untuk menentukan waktu. Penggunaan ruqyat tidak memungkinkan kita meramalkan tanggal jauh hari ke depan. Karena, setiap bulannya, kepastian tanggal baru diketahui sehari sebelum bulan baru. Sebagai alat, ruqyat dapat diubah dengan model penghitungan eksak, demi tercapainya suatu tujuan. Lagi pula, dalam hadis Nabi tentang penentuan awal bulan, yang menjadi ibadah mahdoh adalah puasa, bukan ruqyatnya. 4. Ruqyat tidak bisa digunakan untuk membuat kalender unifikatif. Pembuatan kalender, mau tidak mau harus menggunakan perhitungan astronomis. Karena sangat mustahil, manajemen waktu terbuat dari aktivitas mengamati hilal. Akan sangat merepotkan bila pembuatan kalender menggunakan ruqyat. Sebab, coveragenya bersifat sangat terbatas pada letak geografis tertentu, pada hari pertama visibilitas hilal. Hal ini akan berakibat pada berbedanya tanggal hijriyah di berbagai tempat. 5. Ruqyat tidak dapat meramalkan tanggal jauh hari ke depan.
Penggunaan ruqyah tidak dapat menyatukan hari-hari raya Islam di seluruh dunia, serta tidak dapat menata sistem waktu secara prediktif ke masa depan atau masa lalu. Kenyataan ini membawa akibat serius. Misalnya, selama 1500 tahun, Islam belum memiliki kalender Islam terpadu dan komprehensif yang dijadikan sebagai acuan bersama. 6. Ruqyah tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global. Metode ruqyah tidak dapat menyatukan seluruh dunia, dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Misalnya, sebagian bumi sebelah barat telah bisa melihat hilal, sehingga akan memulai bulan Komariah baru keesokan harinya. Sementara muka bumi sebelah timur, pada hari yang sama, tidak dapat melihat hilal, sehingga memulai bulan Komariah baru lusa. Akibatnya, tanggal Hijriyah jatuh berbeda. Sederhananya, hilal yang terlihat di Indonesia, berlaku bagi kawasan Indonesia. Tidak berlaku pada kawasan Afrika. 7. Jangkauan ruqyah terbatas dalam kenyataan real. Ruqyah tidak bisa meliputi seluruh kawasan dunia. Apalagi, ruqyah saat visibilitas pertama hanya meliputi sebagian muka bumi. Pada saat di suatu bagian dunia sudah terlihat hilal, daerah lain belum mengalaminya. Bahkan, di tempat itu, bulan masih di bawah ufuk. Hilal tidak dapat teruqyat di seluruh muka bumi pada sore hari yang sama. Sehingga, mengakibatkan terjadinya perbedaan memulai awal bulan Komariah baru. Kalau itu terjadi dengan Zulhijjah, maka terjadi persoalan kapan melaksanakan puasa Arafah. 8. Ruqyat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan puasa Arafah. Penggunaan ruqyat berakibat tidak dapat menjatuhkan hari Arafah serentak di seluruh dunia, sehingga menimbulkan masalah pelaksanaan ibadah puasa Arafah. Hal itu akan berdampak kepada kawasan-kawasan yang jauh dari Mekah, seperti Indonesia, atas tidak serentaknya jatuh hari Arafah. 9. Faktor alam seperti cuaca. Hadits Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah. Ini memberi tempat bagi penggunaan hisab di kala bulan tertutup awan. Artinya, hisab digunakan pada saat ada kemuskilan melakukan ruqyat, karena faktor alam, bulan tertutup awan. Demikianlah kawan Gusloal sekalian, 9 alasan mengapa Muhammadiyah berpegang pada metode hisab dalam menentukan awal bulan Komariah. Bagaimana pendapat kawan-kawan? Setuju tidak setuju? Silahkan berkomentar. Terima kasih.